open bid ya 25 juta rupiah. Nah ini kita cek sedikit. Ini ada mobil 5 juta lagi open bidnya. Ini adalah Toyota Vios G 1500 cc tahun 2014. Ini masuk di Gen 3 ya. Oke guys, ini lot berikutnya harga 10 juta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lu semua yang lagi ada di channel gue. Oke, balik lagi di channel Dozo21 di konten atau di hashtag Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang JBA. Kita akan cek unit-unit apa aja yang lagi dilelang di Balai Lelang JBA pada pekan hari ini ya. Nah, kita akan coba cek unit-unit apa aja yang under 50 jutaan. Jadi buat teman-teman stay tune aja di video gue kali ini. Semoga video ini bisa menjadi manfaat untuk teman-teman semua. Oke, kita langsung cek unit-unit apa aja yang ada di Balai Lelang JBA ini ya. Oke guys, kita mulai dari sini nih. Ini adalah Suzuki Karimun Estilo 2007 manual transmission ya. Dan di sini sekitar 1000 cc, warnanya kuning metalik seperti ini. Odometernya di 129 ribuan. Eksterior C, interior C, mesinnya di C. Dan di sini pajaknya mati di bulan 4 2018 ya. Udah cukup lama. Open bidnya di 5 juta rupiah. Dan ini salah satu mobil 5 juta dan kita akan coba cek dulu eksteriornya. Nah, kalau dari catnya ini masih terbilang cukup baik ya. Untuk headlampnya ini kedua-duanya masih terbilang cukup baik, dan ini sepertinya sudah siraman semua ya, hampir satu bodi. Dan ini kondisi di bagian sebelah kanan dari si Estilo ini, kondisi bannya kurang lebih sekitar 65% dan velgnya masih OEM dari Suzuki ini. Ini bagian belakangnya dari Suzuki Karimun Estilo masih terbilang cukup normal dan kondisinya masih oke. Hanya saja nih di bagian roda belakang jadi kurang presisi, entah ini dari masalah asnya atau dari rangkanya. Jadi ini belum bisa terkonfirmasi. Kalau gue lihat dari bawah belum ketahuan nih. Jadi harus dibawa jalan. Jadi sebelah kiri nih depan belakang kurang presisi. Jadi ini kalau teman-teman tertarik langsung aja cek nih di bagian sebelah kiri nih, kayaknya ada sesuatu. Oke guys, ini di bagian sebelah kanannya terbilang cukup normal sih, bagian belakangnya masih cukup oke. Stop lampnya juga masih terbilang cukup baik ya. Oke, kita coba intip bagian interiornya. Oke guys, ini bagian dari interiornya kalau gue bilang sih terbilang kurang ya. Di armrest belakang sudah tidak ada poketnya. Kondisinya sih kalau gue bilang kotor. Head unitnya single din seperti itu, dan ini kondisinya sih kalau gue bilang kotor banget sih, dan kusam nih di bagian setirnya. Nah, ini plafonnya kalau gue bilang kotor. Jadi interior nih kalau gue bilang sih kurang ya. Oke, jadi ini semuanya sudah terlihat dicat ulang ya. Oke guys, ini adalah Suzuki Karimun Estilo 2007 ya, manual transmission, dan di sini odometernya di 129 ribuan. Eksterior C, interior C, mesinnya di C. Pajaknya di bulan 4 2018 dan di sini open bidnya 5 juta rupiah. Ada di lot 66 di Balai Lelang JBA. Jadi buat teman-teman langsung cek di jba.co.id untuk di lot 66 ini ya. Oke guys, lanjut ini adalah Honda Brio Satya E ya, 1200 cc tahun 2018, manual transmission, dan di sini odometernya di 43 ribuan. Eksterior C, interior B, mesinnya di B. Pajaknya di bulan September 2020 nanti. Open bidnya 5 juta rupiah. Nah, di sini open bid 5 juta. Kita coba cek di bagian eksterior ada yang C ya. Coba kita kelilingin. Headlampnya masih terlihat cukup baik, catnya pun juga masih cukup oke ya, hanya butuh dipoles aja nih, kelihatannya masih oke banget. Kondisi ban sebelah kanan depan nih terlihat sudah bocor, velgnya OEM dari Hondanya, kondisi ban sekitar 65% kurang lebih. Nah, ini dari bagian sebelah kiri masih terbilang cukup normal, dan di sini velgnya yang di depan ini velg kaleng ya. Terus headlamp sebelah kiri depan ini sudah berembun, jadi mungkin ada yang retak silennya, dan ini mesti dicek. Nah, so far kondisi eksteriornya sih masih terbilang cukup oke sih kalau gue bilang. Kita coba cek di belakangnya. Oke guys, ini bagian belakangnya stop lampnya masih terbilang cukup baik ya, dan ini kondisinya sih emang gue bilang masih cukup ya. Oke, kita coba langsung cek di bagian interiornya. Oke guys, ini bagian dari interiornya Brio, dan ini dashboard sih kelihatan sedikit kotor, kusam. Setirnya masih terlihat cukup baik, hanya di joknya nih trim bawaan pabrik, dan ini kondisinya kotor banget nih. Plafon sih masih terbilang cukup bersih ya, dan sun visornya ini masih ada plastiknya. Head unit masih bawaan dari pabrikannya, GVC, dan kondisi door trimnya sudah sedikit kusam.
Oke guys, ini adalah kondisi Honda Brio Satya E 2018 ya. Dan ini manual transmission, odometernya di 43 ribuan, eksterior C, interior B, mesinnya di B, pajaknya di bulan September 2020, open bid 5 juta rupiah, ada di lot 55 di jba.co.id. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di jba.co.id, dia ada di lot 55 ya. Oke guys, ini ada mobil 5 juta lagi. Ini adalah Daihatsu Xenia 2009 ya, manual transmission. Dan ini yang 1000 cc, warnanya silver dan masih terbilang cukup ya. Odometernya di 148 ribuan, eksteriornya C, interiornya C, mesinnya di C. Nota pajaknya nggak ada, tapi kalau teman-teman cek di sini bisa cek di online. Plat nomornya mati di bulan 9 2024 ya kalau sesuai dengan plat. Dan di sini di open 5 juta rupiah. Nah, seperti ini kondisinya, kita coba cek ya, masih serba C seperti apa. Eksterior sih masih terbilang cukup normal ya, catnya juga masih terbilang cukup baik. Headlampnya aja yang sudah cenderung menghitam menguning ini ya udah pudar banget warnanya, dan sudah terlihat cat ulang nih di bagian beberapa panelnya. Hampir keseluruhan panelnya sudah dicat ulang kecuali di bagian roofnya. Oke, ini kondisi bannya, velg kaleng masih sekitar 70-75%, masih oke banget. Kita cek di bagian sebelah kanannya. Oke guys, ini di bagian sebelah kanannya Xenia masih terbilang cukup apik ya. Bekas siramannya ini masih terbilang normal sih. Oke, kita coba cek di belakangnya. Oke guys, ini bagian belakang dari Xenia masih terbilang cukup normal. Stop lampnya masih oke banget nih, dan kondisi catnya masih terbilang cukup ya. Nah, ini bagian dari sebelah kiri dari belakangnya seperti ini, dan ada minusnya di stop lampnya. Ini sudah ada yang pecah nih. Nah, jadi sudah ada yang pecah di bagian stop lamp sebelah kiri. Sedikit kurang presisi bempernya di belakang sebelah kiri ya, tapi sisanya terbilang cukup normal. Kita coba intip bagian dalamnya. Oke guys, ini bagian dalam dari Xenia-nya. Interiornya sih terbilang cukup ya, sudah ada kusam di door trim, dan ini trim bawaan pabrik dan kondisinya juga sudah kusam. Bagian setir kusam dan dashboardnya sedikit kusam, jadi ini sudah harus dipoles dan di salon ya. Head unit masih bawaan dari Toyotanya dan juga ikut kusam nih kondisinya. Plafon masih terbilang cukup bersih ya, dan plafonnya ini trim kulit jadi masih bisa dibersihkan. Ya, kondisinya masih terbilang cukup sih kalau untuk masalah interior nih. Oke guys, ini adalah Daihatsu Xenia yang LI ya, 1000 cc tahun 2009, dan di sini manual transmission. Odometernya di 148 ribuan, eksterior C, interior C, mesinnya di C. Nota pajaknya yang nggak ada ya, cuman di sini teman-teman bisa cek di online. Dan di sini di open di harga 5 juta rupiah, ada di lot 78 di jba.co.id. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung cek nih di jba.co.id. Oke guys, next ini ada Daihatsu Ayla X 2014, dan di sini warnanya putih dan sedikit mengusam. Odometernya di 53 ribuan, eksteriornya B, interior B, mesinnya di B, pajaknya di bulan 6 2020, dan di sini di open di 50 juta rupiah. Dan kita coba cek, katanya ini masih serba B, memang terbilang sedikit kusam karena kotoran ya, jadi butuh dicuci dan dipoles. Dari headlampnya nih masih terbilang cukup baik nih. Grillnya nih agak kotor banget ya, sudah ada fog lampnya. Ini Ayla X, kita lihat dari sebelah kiri. Kondisinya sih masih normal, masih terbilang cukup oke. Bumper dan fender masih presisi, cuman ada beberapa lecet ya yang harus di repaint di sini. Kondisi ban, velgnya masih bawaan dari Daihatsu. Bannya ini sekitar 60% kurang lebih ya kondisinya. Dan masih cukup normal. Kita coba cek di belakangnya. Nah, ini ada bagian yang sudah lecet, dan ini juga sudah pudar ya warnanya. Ini sudah sedikit menguning, dan ini lecet nih, ada penyok. Nah, ini bagian belakangnya kotor banget ya. Stop lampnya sih masih terbilang cukup baik, dan ya sudah sedikit menguning, tapi masih terbilang cukup normal nih kalau gue bilang. Kita coba intip bagian interiornya. Ini bagian interior dari Daihatsu Ayla. Trim joknya masih bawaan pabrik, masih terlihat cukup baik ya. Hanya kusam sedikit di bagian door trim dan juga joknya sedikit kusam. Ini masih terlihat cukup oke dashboardnya, dan belum ada kusam juga di bagian setirnya, jadi masih terbilang cukup baik sih kalau gue bilang. Interiornya nih kategori B, ya masih oke lah kalau gue bilang. Oke guys, ini adalah Daihatsu Ayla X 2014 manual transmission. Di sini odometernya 53 ribuan, eksterior B, interior B, mesinnya di B. Pajaknya mati di bulan 6 2020 dan di open di 50 juta rupiah. Dan ini ada di lot 14 di jba.co.id. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung cek di balai lelang JBA untuk Daihatsu Ayla X ini ya.
Oke guys, nih lot berikutnya harga 10 juta ya. Ini adalah Daihatsu Ayla R 1200 cc, ini tahun 2018 nih. Warnanya merah, masih oke banget. Odometernya di 45 ribuan. Eksterior masih B, interior B, mesinnya di B. Pajaknya di bulan 5 2020 kemarin. Open 10 juta rupiah. Kita coba cek ya. Kalau dari eksterior sih belum ada yang mencurigakan. Headlampnya semuanya masih oke banget nih. Kondisi bumper masih presisi nih. Dan ini masih cukup normal ya. Warna merahnya masih shiny, masih oke banget. Nah ini kondisi belakangnya nih. Nah ini kondisinya masih terbilang cukup normal ya. Tadi udah gue kelilingin. Dan stop lampnya ini masih terbilang cukup baik. Jadi ini masih terbilang kondisi B kalau gue bilang nih. Masih oke banget sih. Kita coba intip interiornya yuk. Oke, ini interiornya. Joknya ini trim warnanya hitam dan merah ya, seperti itu. Ada ornamen merahnya, masih oke. Sedikit kusam di bagian armrestnya di door trimnya, tapi masih terlihat cukup baik lah. Dan di sini dashboardnya masih oke, belum ada kusam di bagian setir. Head unitnya sudah double din ya. Kondisinya sih masih terbilang cukup baik sih kalau gue bilang interiornya. Oke guys, ini adalah Daihatsu Ayla R ya, 1200 cc tahun 2018. Odometernya masih di 45 ribuan. Pajaknya mati di bulan 5 2020. Eksterior B, interior B, mesinnya di B. Ini open bidnya 10 juta rupiah, ada di lot 37 di Balai Lelang JBA. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di lot 37 ya di jba.co.id. Guys, ini ada mobil 5 juta lagi open bidnya. Ini adalah Toyota Vios G 1500 cc tahun 2014. Ini masuk di Gen 3 ya. Eksterior B, interior B, mesinnya di B. Dan di sini odometernya di 57 ribuan. Pajaknya mati di bulan 7 2020. Dan di sini open bidnya 5 juta rupiah. Coba kita cek eksterior sih masih oke ya. Headlamp masih terbilang cukup baik. Sudah Pro G dan juga sudah multi reflektor. Fog lampnya halogen. Nah ini kondisi velgnya masih OEM dari Toyotanya. Bannya masih sekitar 70% kurang lebih. Kondisinya masih terbilang cukup normal ya. Dan ini di bagian dari sebelah kanannya, dari depan semuanya masih tampak presisi. Dan ini masih terbilang cukup oke ya. Kalau gue bilang kita coba cek bagian belakangnya. Oke guys, ini di bagian belakangnya dan masih terbilang cukup normal. Sudah ada defogger ya di bagian kaca belakang. Stop lampnya masih terbilang cukup oke. Ini hanya kotor aja. Sudah ada 2 titik sensor parkir di belakang. Dan kondisinya masih sangat-sangat normal sih kalau gue bilang ya. Oke, coba kita intip bagian interiornya. Oke guys, ini bagian interiornya masih terbilang cukup normal ya. Ini trim kulit warnanya hitam. Dan di sini door trimnya warnanya antara krem dan hitam, ada ornamen silvernya di bagian door trim. Lalu dashboardnya masih terbilang cukup oke, automatic transmission ya. Jadi seperti ini masih terbilang cukup baik sih kalau gue bilang interiornya. Ya ini masih kategori B lah kalau gue bilang. Oke guys, ini adalah Toyota Vios G 1500 cc tahun 2014, masuknya Gen 3 ya, automatic transmission. Dan di sini odometernya 57 ribuan. Eksterior B, interior B, mesinnya di B. Pajaknya mati di bulan 7 2020 dan di open di Balai Lelang JBA itu 5 juta rupiah. Dan ini ada di lot 57 ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di lot 57. Ada mobil 25 juta open bidnya. Ini adalah Nissan March 1200 cc 2011 manual transmission ya. Dan di sini eksterior B, interior B, mesinnya di C. Dan di sini odometernya 89 ribuan. Pajaknya di bulan 5 2017. Nah ini PR nih, di open di 25 juta rupiah. Nanti kita coba cek ya, kelilingin. Kalau dari eksterior sih gue bilang masih terbilang cukup ya. Dan headlampnya ini masih terbilang baik karena belum mengusam dan belum menghitam. Hanya ada beberapa baret-baret halus pemakaian. Kondisi sebelah kanannya dari depan nih terbilang cukup baik. Nah ini velgnya masih OEM dari Nissan. Dan ini kondisi bannya masih oke, ini masih 70%an. Ini dari bagian sebelah kiri di depan masih cukup normal, belum ada yang renggang dari bumper ataupun dari fendernya. Coba kita cek di bagian belakangnya. Oke guys, ini bagian belakang dari Nissan March masih normal juga ya, masih terlihat cukup apik, hanya tinggal dipoles. Ini akan oke lagi. Stop lampnya masih terbilang cukup baik, sudah ada di fogger nih di kaca belakangnya. Dan ini masih oke lah. PR-nya cuma di pajak nih kayaknya nih, 2017 matinya. Coba kita intip di bagian interiornya. Ini bagian interiornya, joknya trim bawaan pabrik masih oke, sporty banget ya, warna hitam. Door trimnya pun juga hitam, masih oke nih, masih oke banget. Dashboardnya masih oke, head unitnya masih bawaan dari orinya Nissan ya. Belum ada kusam di bagian setirnya. Dan ini masih terbilang kondisi cukup baik ya.
Oke guys, ini adalah Nissan March 1200 cc tahun 2011, manual transmission, dan di sini odometernya sudah 89 ribuan, eksterior B, interior B, mesinnya di C. Nah, mesinnya di C ini karena di transmisinya terbilang cukup ya, itu aja sih. Lalu pajaknya mati di bulan 5 2017 dan ini PR-nya open bid-nya di 25 juta rupiah, ada di lot 53 di jba.co.id. Oke, buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di jba.co.id untuk Nissan March ini ya. Tadi banyak banget yang lihat ini adalah Nissan Grand Livina X Gear atau Cross Gear ya. Grand Livina nih, tapi ini yang panjang, bukan Livina. Ini 2013 automatic transmission, warnanya putih ya, seperti ini. Sudah kotor, ini hanya butuh dicuci aja dan dipoles. Dan di sini odometernya di 96 ribuan, eksterior B, interiornya C, mesinnya di B. Pajaknya di bulan Januari 2020 kemarin, dan di sini open bid-nya di 30 juta rupiah. Nah, kita coba cek kondisi catnya, ini hanya terbilang kotor. Kita lihat lagi sekeliling. Untuk headlamp nih masih terbilang cukup oke ya. Kiri dan kanan sih hanya butuh sedikit dipoles. Ini juga belum menguning banget sih warna putihnya. Dan di sini kondisi dari velgnya masih OEM Nissan, dan ini bannya kondisinya sekitar 55% kurang lebih nih. Nah, ini kondisi dari depan sebelah kanan masih terbilang cukup baik ya. Nah, ini di bagian sebelah kiri dari depan masih belum ada yang lenggang, masih presisi, masih terbilang cukup normal nih. Nah, atasnya ini di stiker warna hitam ya, jadi di hitam doff karbon lah seperti itu. Sudah ada roof railnya karena ini seri X Gear atau Cross Gear ya. Ini bagian belakang dari Nissan X Gear atau Cross Gear masih terbilang cukup oke. Ada end barnya di sini dipasang besi ya. Stop lampnya masih terbilang cukup baik. Sudah ada defogger nih di kaca belakangnya. Oke, kondisinya masih terbilang normal. Kita coba intip nih di bagian interiornya. Nih, sini bagian interiornya sudah di trim ulang, warnanya hitam dan coklat cerah ya, seperti ini ya, termasuk door trimnya. Masih kondisi baik sih kalau gue bilang. Oke, automatic transmission. Kita coba cek sudah head unit bawaan dari Livinanya, dan kondisinya masih baik sih kalau gue bilang. Untuk dashboardnya dan juga untuk setirnya ya, ini masih oke banget sih kalau gue bilang. Ini adalah Nissan Grand Livina 1500 cc ini yang Cross Gear atau X Gear ya, 2013 automatic transmission, odometer di 96 ribuan, eksterior B, interior C, mesinnya di B. Pajaknya mati di Januari 2020 kemarin, open bid-nya di 30 juta rupiah, ada di lot 54. Oke, buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di jba.co.id, dia ada di lot 54 ya. Ini adalah Nissan Juke ya, 2011 automatic transmission, warnanya putih dan masih terbilang cukup oke. Odometernya di 85 ribuan, eksteriornya C, interior B, mesinnya di C. Nota pajaknya nih yang nggak ada, teman-teman bisa cek di plat nomornya via online. Open bid ya 25 juta rupiah. Nah, ini kita cek sedikit ya. Dari eksterior sih di bagian depan nih masih terbilang cukup oke. Headlampnya di depan nih masih oke, termasuk lampu senjanya yang di atas dan fog lamp yang di bawah. Ini sedikit memudar tapi masih terbilang cukup oke nih. Ini butuh dipoles nih karena sudah kotor banget ya. Belakangnya masih terbilang cukup normal, ada 2 titik sensor mundur di belakang, sudah ada defogger pastinya. Stop lampnya masih oke nih, masih normal banget. Kita coba cek di bagian belakang sebelah kanannya ya. Sebelah kanan dari belakang masih normal nih kalau gue bilang nih, masih oke. Ini butuh dipoles aja nih. Jadi buat teman-teman nih, ini masih terbilang oke lah. Kalau di eksterior ini juga masalah ban ya, bannya udah sekitar 40% kurang lebih dan ini harus diganti. Velgnya sih masih ori bawaan dari OEM-nya Nissan. Kita intip bagian interiornya. Oke guys, ini bagian interiornya ya masih oke lah kalau gue bilang. Trim bawaan pabrik hitam sporty seperti ini, door trimnya juga warna hitam ya. Ada ornamen silvernya di bagian armrestnya. Masih oke nih, masih cukup bersih. Ini head unit masih bawaannya, dan kondisi dashboardnya sih masih terbilang cukup baik ya. Ini kondisinya sih masih oke sih kalau gue bilang untuk interiornya ya. Nissan Juke 2011 automatic transmission, odometer di 85 ribuan, eksterior C, interior B, mesinnya di C, dan di sini nota pajaknya tidak ada. Open bid-nya 25 juta rupiah ya. Di sini mesinnya rembes dan juga transmisinya terbilang cukup. Jadi buat teman-teman yang mau ngecek, dia ada di lot 39. Cek aja di jba.co.id untuk Nissan Juke ini ya. Oke guys, that's it for today. Sekian aja informasi dari video gue ini tentang open house di Balai Lelang JBA. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat dan informatif buat teman-teman semua. Jangan lupa dicek di deskripsi untuk jba.co.id atau websitenya langsung resmi JBA-nya ya. Oke, semoga informasi ini informatif dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.